الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih sama pada pembacaan kitab fikih. Kita masuk ke pasal surutul jumu'ati sittatu. Syarat daripada sholat Jumat itu ada 6. Yang pertama yaitu ayyakuna kulluha fi waqti zuhri. Semuanya itu harus dilaksanakan, dikerjakan, dilakukan pada waktu sholat zuhur. Tidak boleh dilakukan bukan pada waktu zuhur. Itu syarat pertama. Jadi kalau azan jam berapa masuk waktu zuhur? Jam segitulah kita mulai. Jangan mentang-mentang sholat Jumat ada 2 khutbah, lantas 2 khutbah itu kita belum masuk ke waktu zuhur kita sudah bisa menunaikan khutbah, nggak bisa. Harus masuk waktu zuhur dulu baru bisa dilaksanakan sholat Jumat. Itu yang pertama, dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang kedua, wa antuqama fihi hittatil bilad. Yang kedua ini syarat daripada sholat Jumat itu harus dilakukan di dalam atau di tengah pemukiman penduduk yang mana penduduknya itu adalah penduduk yang tetap, bukan orang camping. Artinya kalau Masjid Nurul Islam, orang-orang yang di sekitar Nurul Islam ini benar-benar bermukim di Nurul Islam. Ada rumahnya, ada tempat tinggalnya, baru bisa menunaikan sholat berjamaah di Masjid Nurul Islam. Ada pemukiman, ada masjid, tapi pemukiman tersebut bukan pemukiman yang mana orang bermukim di tempat tersebut adalah orang yang benar-benar tinggal, bukan hanya sementara, tapi benar-benar hidup di situ. Itu baru sah. Kalau pemukiman yang di mana pemukimannya hanya ditinggali, disinggahi di sewaktu-waktu saja, maka tidak sah dilakukan sholat Jumat berjamaah pada tempat tersebut atau pada masjid tersebut. Adapun tempatnya, misal pemukiman kita dusun 1, bapak-bapak laki-lakinya udah cukup untuk menunaikan sholat Jumat. Penduduknya penduduk asli, udah masuk waktu zuhur, nggak ada masjid, nggak apa-apa. Di lapangan juga boleh, di tempat terbuka juga boleh. Nah, syarat yang kedua ini harus dilakukan di tengah pemukiman, di mana pemukiman tersebut orang yang bermukim di situ bukan hanya orang yang sekedar lewat atau orang yang bermukim sementara waktu, melainkan orang yang bermukim benar-benar tinggal di situ, sehari-harinya hidup di situ, nyari nafkahnya di situ. Jelas? Itu poin kedua. Poin ketiga daripada syarat sholat Jumat ini, wa antu shalla jamaah. Sholat Jumat itu syarat ketiganya adalah harus dilakukan secara berjamaah. Tidak boleh sendiri. Jadi kalau ada orang sholat Jumat dia sendirian, maka tidak sah sholat Jumatnya. Dialah yang khutbah, dialah yang mendengar dia khutbah, atau hanya 2 orang sholat Jumatnya, maka tidak sah sholat Jumatnya. Itu. Karena sholat Jumat itu harus berjamaah, tidak boleh sendiri-sendiri.
sendiri. Atau enggak banyak orangnya tapi sholatnya masing-masing niatnya, maka tidak sah untuk menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Dan perlu diingat, ketika mengerjakan sholat Jumat secara berjamaah, maka dari itu harus terkumpulkan 40 orang laki-laki. Dan semuanya harus berniat jamaah pada takbir pertama. Jadi kalau ada 40 orang laki-laki, pas 40 orang tersebut gak lebih gak kurang. Salat Jumat berjamaah. Tapi ada satu orang di antara 40 itu ketika hendak melakukan takbiratul ihram, dia tidak berniat salat jamaah Jumat, maka 39 tersebut tidak sah salat jamaahnya. Gara-gara satu orang tersebut tidak meniatkan salat jamaah. Kalau dia sudah meniatkan untuk berjamaah, semuanya 40 orang tersebut berniat untuk berjamaah, ketika di dalam sholat dia memisahkan diri, enggak pisah barisan, memisahkan diri, niatnya aja berubah, munfarid, maka tetap sah sholat jamaahnya. Tapi harus niatnya tetap, niat pertamanya semuanya harus berjamaah. Adapun ketika sudah dalam pelaksanaannya ingin memisahkan diri dengan sebab tertentu, maka tetap sah sholat jamaah Jumat. Dan apabila di antara 40 orang tersebut sudah meniatkan untuk berjamaah, tidak lebih dan tidak kurang dari 40 orang ini, benar-benar di satu masjid itu, di satu tempat melaksanakan sholat Jumat itu 40 orang. Tidak lebih dan tidak kurang. Tidak lebih dan tidak kurang. Ketika semuanya berniat sholat jamaah Jumat, tiba-tiba di pertengahan sholat ada satu orang batal sholatnya gara-gara sebab tertentu. Maka 39 tersebut dikatakan batal. Lain daripada memisahkan diri tapi tetap melaksanakan sholat. Jelas? Tapi kalau jamaahnya lebih dari 40 orang, satu orang batal, maka tetap sah sholat jamaah yang lain. Itu. Jelas ya? Untuk poin yang keempat, wa ayyakuna arba'ina ahraran zukuran balighin mustautinina. Yang keempat ini, sholat Jumat itu harus dilakukan minimal 40 orang. Siapa orang tersebut? Laki-laki. Siapa laki-laki tersebut? Laki-laki yang merdeka, bukan budak. Dan siapa laki-laki yang merdeka tersebut? Laki-laki yang balik, bukan anak-anak kecil. Dan orang tersebut termasuk mustautinin atau mustautin. Apa itu? Penduduk asli. Jadi kalau ada orang menunaikan sholat jamaah Jumat, 40 orang nggak lebih nggak kurang. Kita bercerita di 40 orang ya. Nggak bercerita tentang 50 orang atau 60 orang. Kita berbicara tentang 40 orang. Laki-laki semua. Balik ke semuanya. Muslim semuanya. Tidak murtad semuanya. Maka orang tersebut, ya kan, dikatakan sah untuk menunaikan salat Jumat. Tapi apabila ada salah satu dari 40 orang tersebut bukan asli penduduk situ, maka tidak sah menunaikan sholat Jumat. 39 orang itu dikatakan batal sholatnya gara-gara ada satu orang yang bukan penduduk asli itu. Dan perlu diingat, ada pembagian orang yang menunaikan sholat Jumat atau orang yang berhak menunaikan sholat Jumat. Kok dibalikin? Ada 6 orang. Orang yang pertama adalah
orang yang wajib terhitung dan sah, yaitu orang yang terpenuhi syarat wajib sholat Jumat dan orang tersebut tidak ada uzur. Artinya tidak ada penghalang, tidak ada sebab untuk orang tersebut meninggalkan sholat Jumat. Ini orang sebagai macam ini dikatakan bisa memenuhi kebutuhan jamaah Jumat. Yang kedua, orang yang tidak wajib, tidak terhitung, tetapi sah sholat Jumatnya, yaitu budak, musafir, anak kecil yang belum balik, wanita, dan orang yang tidak mendengar panggilan azan. Dia sah sholat Jumatnya, tapi tidak bisa dikategorikan tergolong kepada orang 40 yang harus memenuhi syarat sholat Jumat. Yang ketiga, orang yang tidak wajib terhitung dan sah sholat Jumatnya, yaitu orang yang ada uzurnya seperti orang sakit. Orang sakit tidak wajib sholat Jumat. Kalau sakitnya benar-benar tidak bisa membuatnya tidak bisa untuk menunaikan sholat Jumat, tapi dia sah sholat Jumat, maka orang ini bisa memenuhi kuota 40 orang tersebut. Kalau ada satu orang yang begini di antara 40 orang tersebut, maka sah sholat Jumatnya. Yang keempat, orang yang wajib tidak terhitung dan tidak sah sholat Jumatnya, yaitu orang yang murtad. Ada orang murtad pengen menunaikan sholat Jumat untuk memenuhi kuota kebutuhan sholat Jumat, maka orang tersebut tidak sah menunaikan sholat Jumat, dan sisa 39 orang tersebut tidak sah juga untuk menunaikan sholat Jumat. Yang kelima, orang yang wajib tidak terhitung dan sah sholat Jumatnya, yaitu orang yang mukim tetapi bukan mustautin, dan orang yang tinggal di luar daerah tetapi mendengar azan di daerah tersebut. Artinya apa? Yang kelima ini, orang ini wajib mendengarkan sholat Jumat, melakukan sholat, tapi dia tidak bisa dihitung untuk memenuhi kuota sholat Jumat tersebut. Karena apa? Orang ini mustautin, orang yang tidak menetap pada kampung tersebut, pada daerah tersebut. Atau enggak ada orang Cibuntu, kedengeran azan sini nih, orang sini kekurangan satu orang untuk memenuhi sholat Jumat, maka orang Cibuntu tersebut tidak sah untuk mencukupi kuota sholat Jumat yang ada di masjid kita ini. Kenapa? Orang tersebut bukan tinggal di daerah kita. Jadi kalau kurang 40 orang kampung kita, maka kita harus pindah ke kampung sana, bukan dia yang pindah ke sini. Jelas? Karena kampung sana yang sudah terpenuhi, sana begitu. Yang keenam, yang terakhir, orang yang tidak wajib, tidak terhitung dan tidak sah, yaitu orang gila dan semacamnya. Jadi kalau orang gila, ada 39 orang, kurang satu orang untuk menunaikan sholat Jumat. Dimasukkanlah kan satu orang itu orang gila, maka tidak sah sholat Jumatnya. Atau orang mabuk, tidak sah sholat Jumatnya. Kenapa? Dia tidak terhitung dan tidak wajib pula. Kira-kira kita yang tidak waras kalau ngajak dia sholat Jumat. Yang kelima, adapun syarat untuk menunaikan sholat Jumat ini apa? Wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dzalikal balad. Yang kelima ini tidak didahului atau berbarengan Jumatan lainnya di daerah tersebut. Artinya apa? Syarat yang kelima ini adalah apabila kita di satu kampung masjidnya ada duluan. Karena jamaahnya kurang untuk menunaikan sholat Jumat, maka tidak boleh saling mendahului. Cukup satu masjid saja. Jangan maksain itu. Kenapa jamaah kita kurang? Tapi untuk kampung kita ini malahan oper jamaah. Ada yang sholat hingga beda masjidnya. Masjidnya warung laundry di depan sana. Itu.
Terus gimana tadi kan kita di kampung kita ada dua masjid, Masjid Al Istirahat sama Masjid Nurul Islam. Sah nggak itu? Berbarengan. Sah. Kenapa? Kuotanya sudah terpenuhi. Kalau kuotanya tidak terpenuhi, maka tidak sah. Artinya cukup satu tempat aja. Jangan maksain dua tempat. Yang keenam ini wa ayyataqaddamaha khutbatani. Yang mana sholat Jumat itu dikatakan sah setelah sudah 40 orang, sudah ditunaikan pada waktu zuhur, ditunaikan pada pemukiman penduduk, tidak ada sifat saling mendahului antara jamaah A dan jamaah B, agar duluan siapa yang duluan mengerjakan sholat Jumat karena jamaahnya kurang. Maka poin yang keenam ini, Jumat itu syaratnya harus didahului oleh dua khutbah. Dan perlu diingat, dua khutbah ini termasuk ke dalam rukun, termasuk ke dalam sholat Jumat. Apabila ketika khatib naik mimbar, kita masih ngobrol, rokoknya masih nyala, nah, itu kalau kata ulama ganti dengan sholat zuhur. Kenapa? Khutbahnya tidak terdengar baik. Bahkan mohon maaf, saking selitinya ulama-ulama kita, ini teman tidur sebelah kita, lagi ibu khotib lagi baca khutbah, kita ngebangunin teman kita, maka kita dianjurkan untuk menggantikan salat zuhur. Cuma ngebangunin doang, apalagi yang ngerokok. Udah ngerokok beda lagi tempat salatnya, di warung salatnya sambil pesen es teh lagi sama mie ayam gitu. Ngebangunin aja dianjurkan untuk mengganti dengan sholat zuhur, apalagi yang udah beda tempat, apalagi yang tidurnya sampai pantatnya ngangkat-ngangkat. Udah begitu aja, udah kayak orang menyeruduk aja, maka itu dikatakan tidak sah sholat Jumatnya. Kenapa? Dua khutbahnya tidak terikuti dengan baik. Itu.